Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan dengan akhiran NIM 080. Di sini saya akan menjelaskan arsitektur dari microservice. Pertama, di sini kita bisa lihat sejarah dan evolusi microservice. Sejarah sejarah ini diawal dari era monolitik, lalu era SOA, lalu ke era microservice. Di era monolitik ini, aplikasi itu baru dibangun sebagai satu kesatuan besar yang mana mudah dikembangkan di awal tetapi sulit dikelola saat membesar. Lalu di era SOA ini atau Service Oriented Architecture memecah aplikasi menjadi layanan, namun seringkali bergantung pada Enterprise Service Bus atau ISB yang berat gitu. Lalu di era microservice ini, microservice ini populer sekitar pada tahun 2011 hingga 2012. Penyempurnaan dari SOA didorong oleh Cloud Containerization atau Docker dan DevOps. Lanjut, di sini ada pengertian dan definisi microservice. Di arsitektur microservice adalah suatu gaya arsitektur perangkat lunak di mana aplikasi disusun sebagai sekumpulan layanan kecil yang dapat dideploy secara independen, berjalan di prosesnya sendiri, dan berfokus pada satu kemampuan bisnis spesifik. Sini bisa kita lihat monolitik arsitektur. Seluruh modul digabungkan menjadi satu program eksekusi tunggal. Jika satu bagian error, seluruh sistem bisa down. Lalu adalah scope-link. Prinsip ini dimaknai ketergantungan antar layanan diminimalkan. Perubahan pada service A tidak boleh merusak pada service B. Lalu ada containerization, itu teknologi yang membungkus layanan bersama dependensi agar bisa berjalan di mana saja. Misal Docker atau Kubernetes. Lanjut, di sini eh, ada dua model dan cara kerja. Contohnya di aplikasi e-commerce. Di sini ada model monolitik yang mana semua fitur atau user produk keranjang pembayaran dalam satu proyek besar atau scaling berarti menduplikasi seluruh aplikasi. Lalu ada model microservice, aplikasi dipecah menjadi layanan terpisah, akun inventaris, order, pembayaran. Setiap layanan memiliki database sendiri dan berkomunikasi via API. Scaling hanya pada layanan yang sibuk. Lalu contoh pengguna di dunia nyata, banyak sekali perusahaan teknologi rekayasa beralih ke microservice untuk menangani skala penggunaan yang masif. Pertama ada Netflix, Amazon, Uber. Di sini ada Netflix. Netflix yang merupakan salah satu pelopor terbesar memecah layanan streaming menjadi ratusan microservice untuk memuat thumbnail atau merekomendasikan film. Lalu di sini ada Amazon. Beralih dari monolith di awal 2000-an, halaman produk memanggil ratusan layanan untuk merender harga, stok, foto, dan ulasan. Lalu di sini ada Uber, menggunakan ribuan microservice untuk mencocokkan pengemudi, menghitung tarif, dan memproses pembayaran secara real time. Lalu di sini ada keuntungan dan kerugian microservice. Di sini untuk keuntungan, keuntungannya itu ada di skalabilitas. Hanya komponen tertentu yang diskalakan lebih hemat biayanya. Lalu ada agility dan kecepatan. Tim kecil dapat mengembangkan, menguji, dan mendeploy layanan secara independen. Lalu ada fleksibilitas teknologi. Setiap layanan bisa menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda. Lalu ada isolasi kegagalan. Jika satu layanan crash, aplikasi utama tetap berjalan. Lalu di sini ada kerugiannya juga. Kerugiannya juga eh, pertama ada kompleksitas tinggi, yang mana itu mengelola ratusan layanan membutuhkan otomatisasi canggih. Lalu di sini ada isu jaringan, komunikasi antar layanan via jaringan bisa lambat. Lalu di sini ada konsistensi data, menjaga data asinkron di seluruh sistem dengan database terpisah sangat menantang. Lalu ada sulit didebak.
melacak error yang melompat antar layanan lebih sulit. Lanjut, di sini ada tantangan implementasi microservice. Di sini ada empat. Pertama ada manajemen kompleksitas, mengolah banyak layanan kecil membutuhkan alat dan proses yang canggih untuk deployment, monitoring, dan orkestrasi. Lalu di sini ada konsistensi data terdistribusi, memastikan data tetap konsisten di seluruh layanan yang memiliki database sendiri adalah salah satu tantangan terbesar. Lalu ada latensi jaringan. Komunikasi antar layanan melalui jaringan dapat memperkenalkan latensi dan kegagalan yang perlu ditangani dengan baik. Debugging dan observabilitas melacak masalah di sistem terdistribusi yang kompleks memerlukan alat logging, tracking, dan monitoring yang kuat. Lalu di sini ada masa depan arsitektur atau microservice. Microservice terus berkembang dengan tren baru yang membentuk masa depan. Masa depannya, serverless computing, integrasi microservice dengan fungsi tanpa server atau serverless function untuk efisiensi dan skalabilitas yang lebih tinggi. AI atau ML dalam operasi memanfaatkan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk otomatisasi operasi, monitoring, dan otomatisasi microservice. Lalu ada keamanan ditinggalkan, fokus pada keamanan end-to-end dan praktik DevSecOps untuk melindungi lingkungan microservice yang terdistribusi. Lalu ada edge computing, penyebaran microservice ke perangkat edge untuk mengurangi latensi dan meningkatkan responsivitas aplikasi. Mungkin sekian dari saya mengenai arsitektur microservice yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.